Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami StarMed. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah persamaan eksponen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan contoh soal yang pertama, tentukan nilai X dari 125 pangkat 2 kurang 3X sama dengan 5. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di mana langkah awal yang harus kita lakukan, itu bagaimana caranya kita harus membuat agar bilangan pokoknya jadi sama. Nah, sekarang perhatikan cara merubah bilangan pokoknya jadi sama. Ingat, 125 itu nilainya sama dengan 5 pangkat 3. Di mana 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Jangan lupa tulis pangkat yang di atasnya sini. 2 dikurang 3X. Lalu dia sama dengan 5. Nah, perlu diingat, jika suatu angka, ataupun suatu variabel tidak ditulis pangkatnya di atas sini, itu artinya ada pangkat 1. Oke, itu perlu diingat. Lanjut, 5. Nah, selanjutnya pangkat 3 yang di dalam tanda kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar tanda kurung ini. 3 kali 2 hasilnya 6, lalu 3 dikali negatif 3X hasilnya negatif 9X. Lalu dia sama dengan 5 pangkat 1. Nah, sekarang perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama. Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka langkah selanjutnya tinggal ambil pangkatnya saja. Sehingga jadinya sekarang 6 dikurang 9X sama dengan 1. Lanjut, negatif 9X sama dengan 1. Lalu positif 6 pindah ke kanan jadi negatif 6. Lanjut, negatif 9X sama dengan 1 dikurang 6 hasilnya negatif 5. Maka nilai X saja itu sama dengan negatif 5 dibagi dengan negatif 9. Ingat, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Maka nilai X-nya sama dengan 5/9. Ini dia jawabannya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat X tambah 3. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat, langkah awalnya itu bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya di sini menjadi sama. Dan kalau seandainya kita ketemu soal dalam bentuk akar, maka bentuk akar ini kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Perhatikan, 4, nilai 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Ya kan? 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Lalu jangan lupa tulis pangkatnya di sini X tambah 3. Lanjut sama dengan bentuk akar akan kita hilangkan sehingga jadinya sekarang itu 8. Oke. X tambah 3 tutup kurung pangkat 1/3. Ingat, karena di sini angka 3, maka sini kita tulis 1/3. Ini dia cara merubah bentuk akar pangkat 3 menjadi pangkat 1/3. Lanjut, 2. Lalu, perhatikan, pangkat 2 di sini kita kalikan dengan pangkat yang di luar tanda kurung. 2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali positif 3 hasilnya positif 6. Lanjut sama dengan 8, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Lalu selanjutnya perhatikan, pangkat X tambah 3 dikali 1/3 sehingga jadinya itu pangkat X tambah 3/3. Selanjutnya, 2 pangkat 2X ditambah 6 sama dengan, perhatikan, pangkat 3 di sini di dalam tanda kurung kita kalikan dengan pangkat di luar tanda kurung. Perhatikan, 3 di sini dengan 3 di bawah sini sama-sama habis dibagi 3, maka yang tinggal yaitu 2 pangkat X tambah 3 saja. Nah, sekarang perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama. Maka langkah selanjutnya,
tinggal kita ambil pangkatnya saja. Sehingga jadinya sekarang 2x tambah 6 sama dengan x tambah 3. Nah, lanjut kita kelompokkan setiap yang ada X ke sebelah kiri, yang angka saja itu ke sebelah kanan. Perhatikan, 2X, lalu positif X pindah ke kiri jadi negatif X. Sama dengan 3, lalu positif 6, pindah ke kanan jadi negatif 6. Lanjut, 2X dikurang X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Sama dengan 3 dikurang 6 hasilnya negatif 3 dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. 8 pangkat 1 per 2x sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 64. Perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah awalnya tetap sama, itu bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya di sini nanti itu jadi sama. Jika ada bentuk akar, maka rubah menjadi bilangan berpangkat. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. 8 itu kan nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Lalu pangkat di luarnya 1 per 2x. Lalu sama dengan, perhatikan kelanjutannya, 1 per 64 itu kan nilainya sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sedangkan bentuk akar pangkat 3, sekarang kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi pangkat 1 per 3. Oke? Nah, lanjut. 2 pangkat 3 di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat 1 per 2x ini ke luar kurung ini. Perhatikan, 3 dikali 1 per 2x, maka hasilnya yaitu 3 per 2x. Sama dengan 1 per 2, perhatikan, pangkat 6 di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat di luarnya, 1 per 3. 6 kali 1 per 3 hasilnya 2. Selanjutnya, 2 pangkat 3 per 2x sama dengan 2 pangkat 2 kita akan naikkan ke atas. Sehingga jadinya itu 2 pangkat negatif 2. Ingat, pada saat kita naikkan bilangan pokok ini ke bagian atas, maka tanda pada bagian pangkatnya itu berubah. Tadinya positif menjadi pangkat negatif. Jika di sini pangkatnya negatif, maka pada saat kita naikkan ke atas menjadi pangkat positif. Yang jelas pangkatnya berubah. Nah, selanjutnya bilangan pokoknya sudah sama. Maka untuk langkah selanjutnya tinggal ambil pangkatnya saja. Maka sini kita tulis negatif 3, bukan negatif. Oke, 3 per 2x itu sama dengan negatif 2. Lanjut, perhatikan. Kita sambung di sebelahnya. Maka nilai x saja itu sama dengan negatif 2 dibagi dengan 3 per 2. Lanjut, x sama dengan negatif 2. Ingat sifat pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah menjadi kali, yang tadinya 3 per 2. Sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 2 per 3. Ingat, ini memang sudah ketentuannya rumus pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali, yang tadinya 3 per 2 sekarang menjadi terbalik. Itu menjadi 2 per 3. Lanjut, x sama dengan negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4 per di bawahnya 3. Dan ini dia nilai x-nya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. 2 pangkat x kuadrat tambah x sama dengan 4 pangkat x tambah 1. Tentukan nilai x-nya. Nah, langkah awalnya tetap sama. Itu bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya di sini menjadi sama. Oke, nah sekarang perhatikan cara merubah bilangan pokoknya agar menjadi sama. 2 pangkat x kuadrat ditambah x sama dengan 4. Itu kan nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Lalu pangkat di atasnya x tambah 1. Jangan lupa ditulis. Lanjut. 2 pangkat x kuadrat ditambah x sama dengan 2. Lalu pangkat 2 di dalam tanda kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar tanda kurung.
2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali positif 1 hasilnya positif 2. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Maka langkah selanjutnya tinggal ambil pangkatnya saja. Sehingga jadinya sekarang X kuadrat ditambah X sama dengan 2X ditambah 2. Karena dia bentuk persamaan kodrat, karena ada pangkat 2 sini, maka semua angkanya itu yang ada di sebelah kanan kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri, sehingga yang sebelah kanannya harus sama dengan 0. Itu kalau dia persamaan kodrat. Oke, lanjut. X kuadrat ditambah X, lalu positif 2X pindah ke kiri jadi negatif 2X. Lalu positif 2 pindah ke kiri jadi negatif 2, lalu dia sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat, lalu X dikurang 2X hasilnya negatif 1X, atau boleh juga kita tulis negatif X saja. Lalu dikurang 2 sama dengan 0. Nah, karena dia bentuk persamaan kodrat, maka langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Perhatikan caranya. X tutup kurung, X tutup kurung sama dengan 0. Nah, tugas kita sekarang carilah dua angka jika dikalikan hasilnya. Negatif 2, ini hasil kali. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 1. Nah, angka berapa itu? Ingat sekali lagi, dikali hasilnya nilai yang di belakang ini negatif 2. Namun kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 1 ini di depan sini. Angka berapa yang tepatnya? Tentunya positif 1 dan negatif 2. Ya kan? 1 kalau dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Sedangkan kalau 1 dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya negatif 1. Langkah selanjutnya setelah difaktorkan tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Dengan cara X tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga yang sebelahnya. X kurang 2 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 1 pindah ke kiri jadi negatif 1. Lalu X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Dan ini dia nilai X-nya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.